Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini ada penyediaan Tuhan yang luar biasa yang telah Dia siapkan bagi setiap kita. Topik kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mendengarkan bagaimana dengan Anda. Tuhan mendengarkan bagaimana dengan Anda. Ya, bagaimana dengan kita. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita bacakan ayat firman Tuhan ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi saya baca ayat yang indah ini, saudara. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, saudara, bukankah betapa baiknya Tuhan bagi kita? Selain Dia dekat dengan seruan-seruan doa kita kepadanya, Dia juga melakukan apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi permintaan kita, tentu saja kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Kepada setiap orang-orang yang dikatakan di tempat ini, di dalam ayat ini adalah orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Dikatakan Dia tidak hanya melakukan, bahkan Dia menyendengkan telinga untuk mendengar teriak kita minta tolong. Dan bahkan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang saya kasih pada pagi hari ini, apakah kita bisa memahami apa yang menjadi nats ini? Bahwa Tuhan begitu amat sangat memberi waktu yang terbaiknya bagi kita. Selain Dia dekat, Dia hendak berelasi kepada kita. Dia mau bertindak kepada setiap apa yang menjadi harapan kita. Bahkan Dia mau mendengarkan, saudara. Itulah menjadi topik kita pada pagi hari ini. Tuhan mendengarkan kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendengarkan Tuhan? Saudara-saudari yang saya kasihi, lebih dari semua kebutuhan yang kita perlukan ya dalam keseharian kita, maka saya mau mengatakan yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan lagi hal-hal yang lain. Tentu kita memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan banyak hal lain, saudara. Kebutuhan-kebutuhan akan semua hal tersebut tentu saja kita tidak bisa tolak. Itu harus, bahkan itu juga penting dalam hidup kita. Namun lebih dari semua itu, lebih dari segala-galanya itu, saudara, yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang di dalamnya ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Ada relasi komunikasi dua arah. Tuhan mendengarkan kita dan kita juga harusnya mendengarkan Tuhan. Ngapa dengan demikian, saudara? Saya mau mengatakan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, itulah yang akan menggerakkan hidup kita bisa maju ke depan. Bisa meraih masa depan. Karena kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan, itu sama saja kita tidak memiliki relasi dengan sumber kehidupan. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita mau mendengar baik firman Tuhan. Bukankah Dia adalah sebagai sumber kehidupan kita seharusnya melekat di dalam kehidupan kita? Ya, sekali lagi, penyertaan Tuhan dalam bentuk relasi harus ada.
mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, dan bahkan tidak hanya itu, kita harus memiliki waktu-waktu teduh bersama dengan Dia. Itu menunjukkan betapa besarnya kualitas relasi kita. Karena itu merupakan wujud dari relasi dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, seringkali kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk mendengarkan hiruk pikuk persoalan dan kesulitan dunia ini, kesulitan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terlalu banyak waktu kita yang kita gunakan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang kemudian tidak jarang dari kita kemudian khawatir, kemudian takut, kemudian putus asa. Pada pagi hari ini dengar baik, kita memerlukan Dia. Pendengaran kita bukan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya akan membawa kita ke dalam kesusahan. Pagi hari ini, pakailah pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti ketika Dia mau mendengarkan kita, Dia mau menjawab kita, bahkan Dia mau bertindak kepada kita. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Sudahkah kita mendengarkan Dia? Layaknya Dia juga mendengarkan kita, saudara. Sebuah pepatah yang mengatakan Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita 2 kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita 2 kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi realitanya seringkali kita 2 kali lebih cepat berbicara di dalam doa-doa kita. Seringkali kita hanya mau berdoa, meminta tanpa mau mendengarkan. Meminta tidak salah, saudara. Tetapi engkau harus mendengarkan apa yang Tuhan hendak berikan kepada permintaanmu itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, hal ini tentu penting sekali bagi kita. Kita mungkin tidak ada masalah di dalam mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Firman Tuhan baru saja kita baca ini menunjukkan bahwa setiap seruan kita meminta tolong, seruan kita untuk supaya Tuhan bertindak, perhatikan, Dia akan menjawab, saudara. Ya, Dia mendengarkan, Dia akan menolong, bahkan Dia akan menyelamatkan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia mendengarkan? Saudara, doa dalam arti sesungguhnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Berkomunikasi itu selalu terjadi secara 2 arah, saudara. Ya, walaupun seperti pepatah tadi, seringkali kita hanya banyaknya ngomong saja, saudara. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan apa yang diomongin Tuhan kepada kita. Apakah doa-doa kita sudah menjadi doa-doa yang sifatnya mendengarkan suara Tuhan? Atau jangan-jangan doa-doa kita hanya berisi tentang permintaan dan permintaan dan permintaan? Kita tidak pernah menggunakan doa itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan doa itu kita bisa ungkapkan dengan hening, dengan tetap tenang, diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Itu juga doa, saudara. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, banyak sekali apa yang telah dicatat, bahkan dinasihatkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita berdoa. Apakah itu doa, saudara? Saudara, pagi ini, mari ambil waktu untuk menempatkan kembali doa untuk mendengarkan Tuhan. Bukan lagi doa hanya untuk meminta kepada Tuhan, tetapi juga doa kita gunakan untuk mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, pasanglah telingamu dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Yesaya 28, bahkan di dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Perhatikan bagian ayat terakhir ini saudara. Setiap pagi Tuhan sebenarnya hendak mempertajam pendengaran kita. Agar kita bisa mendengar seperti seorang murid. Tapi seringkali kita menjadi seorang murid yang layaknya murid yang ada di sekolah hari-hari ini. Ya, matanya tertuju kepada guru, telinganya seolah-olah mendengarkan guru, tetapi pikiran dan hatinya ada di tempat yang lain. Saudara, bukan seperti ini yang disebut dengan berdoa mendengarkan Tuhan. Kalau kita berkata kita bersedia mendengarkan Tuhan, maka itu berarti segenap hidup kita, tidak hanya mata, tidak hanya pikiran, mulut, hati, seluruh keberadaan kita arahkan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Saudara, ini penting saudara. Jangan menjadi seorang murid seperti seolah-olah melihat ke depan, mendengarkan, tetapi hati dan pikirannya, rohnya ada di tempat yang lain. Ya, di dalam Wahyu dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Seringkali dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan mengetok pintu hati kita untuk berkata, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Mari datang kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Tetapi karena terlalu sibuk kita meminta, terlalu sibuk pendengaran kita kepada kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita, kita malah tidak mendengarkan undangan Tuhan ini. Sebenarnya Tuhan hendak membuka pintu kepada kita. Tuhan hendak membawa kita ke dalam jalan kemuliaannya, ke dalam jalan kemenangan, ke dalam jawaban-jawaban doa. Tetapi kita tidak mendengar ketokan itu. Saudara, pada pagi hari ini, ambil waktu untuk mengubah kebiasaan kita, agar kita memiliki kebiasaan hidup yang baru, yaitu mendengarkan Tuhan. Ada banyak penjelasan dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dia ingin menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dia ingin kita berdiam diri di hadapannya. Dia ingin kita melakukan apa yang hendak atau yang Dia sudah rencanakan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan tidak mungkin berkata kita mungkin akan mendengar suaranya. Tuhan tidak memberi kita keraguan-raguan. Bukan mungkin tetapi pasti saudara. Ya, firman Tuhan berkata bahwa domba-dombanya akan mendengarkan suaranya. Dan telinga kita akan mendengarkan suara gembala kita. Siapa gembala kita? Yesus itu sendiri. Saudara, pagi hari ini, mari sebagai domba-domba, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sendengkan telinga kita juga untuk mendengarkan Dia. Dan saya mau mengatakan, ketika telinga kita, ketika pendengaran kita arahkan kepada Tuhan, ya, ketika kehidupan kita arahkan kepada Dia, maka selalu saja ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya. Kita akan merasakan bahwa di dalam hadirat-Nya, di dalam keheningan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat, kita akan mendengarkan Roh-Nya berbicara di dalam hati kita. Damai sejahteranya Dia berikan, ketenangan bagi jiwa kita Dia limpahkan. Bahkan sukacita akan kepastian penggenapan janji-janjinya kepada kita. Melalui firman-Nya, Dia teguhkan di dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan pada pagi hari ini, belajar untuk mendengarkan suaranya. Mulai hari ini, marilah kita membuat keputusan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Karena suara inilah yang akan mendatangkan iman. Amin. Iman dalam kehidupan kita, yang di dalamnya terkandung kekuatan, terkandung kelepasan, kesembuhan, keselamatan, kemerdekaan. Saudara, iman kepada suara Tuhan itu harus kita miliki. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran
oleh firman Kristus. Kalau kita menaruh pendengaran kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, yang adalah Tuhan di dalam karyanya dan anugerahnya yang telah memungkinkan kita meraih janji-janji Tuhan, maka percayalah, kita akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Suara Tuhan akan menuntun kita kepada suatu kehidupan yang penuh kuasa dan berkemenangan setiap hari. Amin. Bahkan semakin kita menyendengkan telinga mendengarkan suara Tuhan, perkataan dan perbuatan kita juga akan semakin dipengaruhi oleh firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, kebiasaan-kebiasaan hidup yang membawa kesehatan rohania di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari memberkati dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati.